Bagimu negeri jiwa raga kami. Habis corona pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kars Berkah Corona. Kali ini kita membahas usaha yang merupakan video kedua dari materi pokok energi usaha dan pesawat sederhana. Adapun tujuannya adalah menganalisis usaha mekanik. Namanya menganalisis, tentunya pembahasannya cukup mendalam, tidak cetek atau tidak dangkal. Namun untuk menyesuaikan dengan anak SMP, angka-angkanya saya usahakan semudah mungkin, sesederhana mungkin, atau istilah kerennya saya lakukan redenominasi. Baiklah, usaha adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau karena kecepatannya. Oleh karena itu, rumus pertama untuk usaha adalah W usaha, work, maaf kalau saya salah mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya, sama dengan EK2 dikurangi EK1. EK2 adalah energi kinetik saat ini misalnya, sedangkan EK1 adalah energi kinetik benda sebelumnya. Atau EK2 adalah energi kinetik nanti, sedangkan EK1 adalah energi kinetik saat ini. Indeks atau kode atau tanda 1 dan 2 dapat diganti dengan AB maupun XY dan sebagainya. Satuan usaha sama dengan satuan energi secara umum, yaitu Joule. Jadi apapun bentuknya energi, satuannya adalah Joule. Demikian juga dengan usaha. Karena nama orang, kalau disingkat menjadi J besar. 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter atau 1 Newton meter. Nah, Newton juga nama orang, maka N-nya besar. Joule sama dengan N kali M. Atau kalau dinyatakan dalam satuan internasional, 1 Joule juga sama dengan 1 kilogram kali 1 kuadrat meter per 1 kuadrat sekon. Atau singkatnya 1 Joule juga sama dengan 1 kilogram kuadrat meter per kuadrat sekon. Karena perubahan energi kinetik, maka ditandai oleh perubahan kecepatan benda. Bisa makin cepat, maka energi kinetiknya menambah dan terjadi usaha positif pada benda, atau sebaliknya, ya, makin lambat gerak benda, energi kinetiknya makin kecil dan usaha yang terjadi pada benda adalah usaha negatif. Terjadi perubahan kecepatan itu sama halnya dengan terjadi percepatan. Bisa dipercepat atau percepatan positif, bisa diperlambat atau percepatan negatif. Kalau dipercepat ya kecepatannya nambah, energi kinetiknya bertambah, usahanya positif. Atau kalau sebaliknya, kalau diperlambat ya kecepatan benda berkurang, energi kinetiknya berkurang dan mengalami usaha negatif. Terjadi percepatan itu berarti ada gaya resultan, gaya neto, gaya bersih, gaya hasil interaksi antar gaya, gaya hasil resultan antar gaya. Maka berlaku hukum 2 Newton. Dan kita dapatkan rumus yang kedua untuk usaha adalah W usaha sama dengan sigma F kali S. Sigma F adalah gaya resultan, sedangkan S adalah perpindahan. Gaya resultan adalah vektor, yaitu besaran yang punya besar, punya satuan, dan punya arah. Demikian pula dengan perpindahan juga vektor. Namun, karena untuk anak SMP itu gaya resultannya adalah konstan, stabil atau tetap, besar dan arahnya tetap, maka arah perpindahan benda pasti segaris lurus dengan arah gaya resultan. Dengan demikian, arah menjadi tidak bermasalah atau tidak perlu dipermasalahkan. Oleh karena itu, walaupun gaya resultan vektor, perpindahan vektor, maka perkalian dot atau perkalian sekarangnya kita anggap sebagai perkalian biasa saja. Nah, segaris lurus juga ada dua kemungkinan, yaitu gaya resultan searah dengan perpindahan. Maka terjadi percepatan, terjadi penambahan energi kinetik, terjadi usaha positif, gaya resultan melakukan usaha positif. Atau sebaliknya, segaris lurus itu bisa juga arah perpindahan berlawanan dengan arah gaya resultan. Jika demikian, maka terjadi perlambatan, energi kinetiknya mengecil, dan
gaya resultan mengalami atau melakukan usaha negatif. Nah, karena usaha adalah perubahan energi kinetik, maka sebaliknya ya, jadi sebaliknya benda yang diam tidak mengalami usaha atau usahanya nol karena dia tidak mempunyai dia tidak mengalami perubahan kecepatan, bahkan kecepatannya sendiri nol. Yang kedua, benda yang melakukan GLB, gerak lurus beraturan, usahanya juga nol atau tidak mengalami usaha karena ya konsisten saja, tidak mengalami perubahan energi kinetik. Dan atau yang ketiga adalah benda yang bergerak kemudian lintasannya membentuk kurva tertutup juga tidak mengalami usaha atau usahanya nol. Ya, ya karena sama halnya dengan tidak mengalami perpindahan. Walaupun energinya sebenarnya tidak nol. Ada rumus yang ketiga untuk usaha, yaitu usaha V sama dengan perubahan energi potensial. Atau energi potensial kedua dikurangi energi potensial pertama. Namun, rumus ketiga ini harus dipenuhi syarat berlakunya hukum kekekalan energi mekanik. Jika syarat hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku, maka rumus ketiga tidak bisa digunakan. Hukum kekekalan energi mekanik itu ditandai dengan besarnya energi mekanik benda tetap selama bergerak itu tetap. Kalau misalnya 10 Joule ya 10 Joule selama dia bergerak. Nah, oleh karena itu energi adalah kemampuan melakukan usaha. Arti kemampuan itu adalah jika terjadi usaha pasti terjadi perubahan bentuk energi, tepatnya energi kinetik. Namun tidak setiap perubahan bentuk energi menghasilkan usaha. Karena bentuk energi tidak hanya energi kinetik, tapi ada energi yang lain yang bentuknya macam-macam. Kembali ke energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari energi kinetik saja boleh ya. Energi potensial atau EP saja boleh, atau terdiri dari energi kinetik sekaligus juga energi potensial. Adapun besar energi kinetik EK sama dengan setengah kali M kali P kuadrat atau kuadrat V. M massa, kuadrat P adalah kuadrat kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon, sedangkan massa satuannya adalah kilogram. Sedangkan EP adalah energi potensial. Rumusnya sama dengan M massa tadi sudah dikalikan dengan G kecil itu percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian benda terhadap acuan ketinggian ya, pembanding ketinggian. G adalah percepatan gravitasi. Untuk anak SMP besarnya adalah 10 meter per kuadrat sekon supaya anak SMP mudah mengalihkan, sedangkan untuk anak SMA rata-rata ya 9,8 meter per kuadrat sekon. H ketinggian diukur dari acuan ketinggian. Untuk anak SMP ketinggiannya ya positif, artinya benda berada di atas acuan. Sedangkan untuk anak SMA ketinggiannya bisa negatif, artinya benda bisa berada di bawah acuan. Perkenankan saya kirim salam kepada para pengembang kurikulum. Yang pertama, moto. Marilah kita kembalikan kemudahan-kemudahan IPA dan matematika juga IPS sebenarnya semudah aslinya. Yang kedua, merdeka belajar berarti bebas memilih konteks terbuka. Apakah konteks tersebut ada di dalam materi pokok atau di dalam kurikulum maupun di luar kurikulum. Mana yang lebih kontekstual itulah sebaiknya yang dipakai untuk pembelajaran. Caranya adalah kita ubah paradigma lawas yang telah berkembang sejak kurikulum 1975 hingga kurikulum 2013 yang sebagian masih berlaku hingga saat ini, yakni satu konteks pembelajaran, satu materi esensial. Ya. Akibatnya anak-anak kita selama ini terkunci, terjebak, terbelenggu, selalu berkutat pada konteks-konteks yang ada dalam materi pokok saja, yang ada dalam kurikulum saja. Mereka kurang dapat memilih konteks yang lebih kontekstual. Dan materi esensial seolah-olah lebih banyak. Padahal sebetulnya, misalnya ya, kalau pakai paradigma lawas, suatu materi pokok itu ada 10
konteks pembelajaran, maka materi esensialnya adalah 10, padahal tidak. Berapapun konteks yang ada di dalam suatu materi pokok, esensinya satu sebetulnya. Oleh karena itu, paradigma lawas tersebut kita ubah menjadi paradigma baru, yaitu satu materi konseptual, satu materi esensial, dan satu submateri pokok atau subtopik, satu materi substansial. Jadi ada bedanya materi esensial dengan materi substansial. Ya. Konteks-konteks materi konseptual itu sebagian kecil terdapat dalam materi pokok atau topik atau kurikulum, dan sebagian besar justru ada di luar materi pokok atau di luar kurikulum. Namun demikian, berapapun jumlah konteksnya dan dimanapun dia berada atau mereka berada, maka materi esensialnya tetap satu. Mereka adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda karakteristik konteks, namun hakikat keseluruhannya, hakikat esensialnya satu. Ya. Nah, di bawah materi pokok itu ada submateri pokok atau sub topik. Ya. Materi pokok itu setara dengan topik. Nah, di dalam subtopik atau submateri pokok itu ada konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran ada dua jenis sementara yang saya temukan. Yang pertama adalah konteks tertutup. Dia satu-satunya konteks yang ada di dalam sub materi pokok tersebut sehingga dia bersifat substansial atau tak tergantikan. Nah, tipe yang kedua adalah konteks-konteks terbuka. Dia temannya banyak, berada di bawah satu subtopik atau sub materi pokok, temannya banyak. Ini terjadi karena materi substansialnya adalah materi generalisasi, sehingga pergantian di antara konteks-konteks terbuka tersebut sama sekali tidak mengubah substansi yang ada. Demikianlah salam saya kepada para pengembang kurikulum. Kita bahas tersendiri pada video selanjutnya. Kita kembali ke masalah anak SMP dan SMA, yaitu usaha. Sebagai berikut. Pada konteks pertama ini saya ambil latar belakang Pantai Banyu Meneng atau Kondang Merak, salah satu pantai indah yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya pesisir selatan Kabupaten Malang. View yang terbaik sebetulnya kiri, namun karena saya mengincar pohon kelapa ini, maka saya ambil yang kanan, sektor kanan view-nya. Nah, pada konteks ini yang kita permasalahkan atau karakteristiknya adalah berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kalau dalam hal ini dicontohkan 360 Joule, maka energi mekanik tegan mulai dia lepas atau mulai dari dia di atas tangkai atau menempel tangkai sampai meluncur lepas kemudian meluncur ke bawah, energi mekaniknya tetap 360 Joule. Karena ini sudah dibahas pada video 1, maka soal A dan B kita lewati saja. Fokus kita pada soal C, berapa usaha yang dialami oleh degan. Nah, sebagai berikut, yang A, B sudah. Nah, di sini dengan berlakunya hukum kekekalan energi mekanik, maka kita bisa menggunakan ketiga macam rumus usaha sekaligus. Nah, ya, kelapanya jatuh, degan atau kelapa mudanya jatuh dari atas ke bawah. Sehingga posisi atas adalah 1, sedangkan posisi bawah adalah 2, walaupun acuannya nanti di bawah sini, tanah di sini. Ketinggiannya sudah dihitung dari video 1 ya, ini sudah ada di sini yaitu 12 meter. Dari tanah ke tempatnya degan di atas 12 meter. Yang terpenting kita tunjukkan berlakunya hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Energi mekaniknya kita beri blok merah supaya mudah dibedakan. Misalnya di posisi 1 EM1 adalah 360 Joule. Energi potensial di posisi 1 adalah 360 Joule. Energi kinetiknya masih 0, EK1 masih 0. Ini artinya di posisi 1 energi mekanik hanya berupa energi potensial 1 saja ya. Kemudian di bawah atau di tempatnya di acuan mulai agak menyentuh tanah di sini. Acuannya tanah. Lagi-lagi saya sampaikan energi mekaniknya tetap 360. Ini berarti terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Di sini EK2-nya, energi keduanya setelah mencapai posisi 2 adalah 360.
Joule, sedangkan EP2-nya 0 karena EP2-nya sudah tekan sudah menyentuh acuan, ketinggiannya 0, maka energi potensialnya adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya ya 0. Maka di posisi 2 ini energi mekanik EM2 hanya berupa energi kinetik 2, EK2 saja. EK2 ini berasal dari energi potensial di posisi 1 yang berubah seluruhnya menjadi energi kinetik kedua ketika ada jatuh atau sampai di posisi kedua. Sehingga kekal energinya. Energi potensial menjadi energi kinetik, itu kalau jatuh ke bawah, kalau dilempar vertikal ke atas atau ke atas ya, itu energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Itulah hukum kekekalan energi mekanik. Tanpa sedikit pun berubah menjadi energi bentuk lain. Karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, maka ketika rumus usaha juga berlaku nantinya. Oh ya, di sini kita lihat dulu posisi ketiga untuk meyakinkan. Posisi ketiga adalah posisi antara 1 dan 2, terserah di mana. Ini misalnya posisinya di sini. Di sini pun energi mekanik di posisi 3 tetap 360 Joule. Energi kinetiknya dimisalkan 160, maka kalian pasti tahu energi potensialnya adalah 200 Joule, yaitu 360 dikurangi 160 adalah 200 Joule. Karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, maka ketiga rumus usaha dapat digunakan sekaligus sebagai berikut. Yang pertama, usaha sebagai perubahan energi kinetik. EK2 dikurangi EK1, 360 dikurangi 0, hasilnya adalah 360 Joule. Yang kedua ini yang perlu kita perhatikan. Usaha sebagai perubahan energi potensial pun berlaku di sini karena berlaku HKEM. Yaitu EP1 dikurangi EP2 sama dengan 360, Joule dikurangi 0, hasilnya adalah 360 Joule. Kemudian rumus yang ketiga ya, otomatis kalau rumus ketiga ini memang sama dengan rumus yang pertama. Usaha sebagai gaya resultan dikalikan dengan perpindahan. Gaya resultannya berupa berat degan. Berat degan itu W juga sebetulnya simbolnya yaitu weight. Maaf kalau saya salah mengucapkan dalam bahasa Inggris. Kalikan S. Weight-nya, beratnya atau V-nya itu sama dengan M kali G. Massa degan dikalikan percepatan gravitasi. Sedangkan S-nya atau jarak tempuhnya meluncur dari atas ke bawah itu sama saja dengan ketinggian, cuma arahnya kalau ketinggian ke atas, kalau meluncur ini ke bawah. Dimasukkan semua angkanya ketemunya juga 360 kg kuadrat meter per kuadrat sekon. Ini tidak lain ya, satuan ini adalah sama dengan Joule juga. Arahnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan yang slide yang ketiga. Di slide ketiga ini kita mengambil roller coaster ya, miliknya storyblocks.com. Yang kita permasalahkan berapa usaha dari posisi A ketika dia masih start di sini sampai ke posisi paling bawah B. Ada dua lintasan karena gaya gravitasi adalah ekipotensial. Artinya lintasan meliuk-liuk ya, mengikuti rel, usahanya sama saja dengan kalau andai kata dia itu bergerak lurus saja ke bawah. Nah, gaya yang usahanya tidak terpengaruh bentuk lintasan tapi hanya ditentukan ya, hanya terpengaruh selisih ketinggian, itu namanya gaya ekipotensial. Salah satunya adalah gaya gravitasi bumi. Ya. Di sini kuncinya tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat. Ya, energi potensial dilepas oleh pengaitnya, maka dia akan meluncur menjadi energi kinetik, naik sedikit, menjadi energi potensial lagi, tapi ya masih banyak kinetiknya. Di sini kinetik, naik lagi menjadi energi potensial, namun di posisi kiri tidak setinggi posisi A. Sehingga dia masih bisa meluncur. Kalau tingginya sama atau lebih ya kembali dia, ya mundur. Nah, ini posisi di bawah di B. Nah, ini. Bagi yang sudah terbiasa membaca data, di sini energi mekanik di posisi B adalah 700, sedangkan di posisi A 800. Berarti tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Maka besarnya usaha adalah yang pertama bisa dihitung dengan perubahan energi kinetik. WAB sama dengan EKB dikurangi EKA, 700 kJ dikurangi 0. Hasilnya adalah 700 kJ. Ya. 700 dikurangi 0. Sedangkan rumus usaha sebagai perubahan energi potensial di sini tidak berlaku atau tidak tepat. Kalau kita paksakan ketemunya 800 kJ padahal aslinya adalah 700. Ya. Di sini juga saya lakukan redenominasi
Misalnya di sini 700 kilojoule itu kalau ditulis lengkap adalah 700.000 joule. Nolnya 3 kita hilangkan, kita ganti dengan K kecil, kilo. Kilo itu artinya 1000 kali. Jadi 700.000 joule diubah menjadi atau diredenominasi menjadi 700 saja ya kilojoule. Ribunya nggak ditulis, nol yang 3 dihilangkan. Tapi nilainya sama saja. Kemudian apa itu gaya ekuipotensial? Gaya ekuipotensial ya tadi sudah, bahwa gaya ekuipotensial itu dalam melakukan usaha tidak terpengaruh bentuk lintasan. Lintasannya meliuk-liuk, ini kita mengulangi, maupun lurus-lurus saja ke bawah, usahanya sama. Ya dengan catatan gaya gesekannya tetap diperhatikan. Antara lain dialami oleh gaya gravitasi bumi. Contoh yang lain adalah gaya listrik statis. Ya, kalau muatannya berupa muatan titik tentunya. Nah, kenapa ekuipotensial? Karena gaya gravitasi bumi itu menuju ke pusat bumi, ke satu titik di dalam bumi. Dimanapun berada di permukaan bumi, makanya benda selalu jatuh ke bawah, tepatnya ke pusat atau titik pusat bumi. Sehingga setiap benda yang jaraknya sama dari pusat bumi atau ketinggiannya sama atau jari-jarinya sama, maka energi potensialnya sama. Sehingga usaha untuk melawan atau menambah energi potensial itu hanya tergantung pada ketinggian, selisih ketinggiannya saja. Itu kita perdalam pada video tersendiri. Kemudian, ya ini yang ditunjukkan ya. Kemudian, gaya resultan atau gaya bersihnya berapa? Ya gaya bersihnya itu adalah sama dengan usaha yang sebenarnya dibagi jaraknya. Karena ini di sini juga berlaku rumus usaha sebagai hasil kali antara gaya resultan dengan jaraknya, ini berlaku. Yang tidak berlaku adalah hanya usaha sebagai perubahan energi potensial. Dengan demikian maka gaya resultan atau gaya bersih bisa dihitung dari usaha yang sebenarnya dibagi dengan jaraknya. 700 kilo Newton meter dibagi 100 meter, meternya hilang, nolnya juga hilang, dua-duanya ya. Maka ketemu 7 kilo Newton. Gaya gravitasi atau gaya berat roller coaster atau benda secara umum atau disimbolkan dengan V, weight dari roller coaster. Itu sama dengan selisih energi potensial A dikurangi B dibagi dengan jarak antara A dan B. Ketemunya 8 kilo Newton. Itu energi gaya gravitasi bumi atau gaya bruto, gaya keseluruhan, atau gaya kotor barangkali ya, kalau berat-berat kotor gitu ya. Nah, sedangkan gaya gesekan yaitu sama dengan gaya berat benda dikurangi gaya resultan, gaya efisien, gaya ya, gaya hasil resultan. Yaitu 8 kN dikurangi 7 kN hasilnya adalah 1 kN. Kemudian yang terakhir dari konteks ini adalah kita tunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh benda yang lintasan geraknya itu membentuk kurva tertutup dari A ke B kembali ke A lagi, usahanya adalah 0. Walaupun energinya tidak 0. Ini untuk arah vertikal, arah atas bawah, bawah atas. Juga berlaku untuk arah mendatar atau horizontal. Misalnya kita mengelilingi lapangan bola atau mengelilingi taman dan kembali ke posisi semula waktu kita start, maka usaha kita juga 0. Kita lanjutkan pada slide yang keempat. Ini lebih fenomenal, lebih konyol lagi. Ini sebuah pesawat dengan massa 25 ton atau 25.000 kilo bergerak dengan kecepatan sekitar ya 450 km per jam. Hanya gara-gara melakukan GLB, gerak lurus beraturan atau kecepatannya tetap, lintasannya lurus kecepatan tepat, maka dia tidak melakukan usaha. Kita kunci, dia datang nanti dari kiri ke kanan, kita kunci di posisi kiri dan di posisi kanan sebagai berikut. Awas, siap bergerak. Nah, di posisi 1 kita kunci fotonya, di posisi 2 kita kunci fotonya. Nah, di sini terlihat, bagi yang terbiasa membaca data, angka-angka atau data-data yang bersesuaian antara posisi 1 dengan posisi 2 sama persis. Ya, perhatian kita di energi kinetik posisi 1 adalah 350 mg. M besar itu adalah megajoule. Ini kalau ditulis lengkap 350 juta joule tambah 06.
Karena itu saya redenominasi 06-nya kita sebanyak 6 kita buang, kita ganti dengan M besar, itu mega. Mega itu artinya juta. Kalau K kecil itu kilo artinya 1000 kali, ini juta kali. Nah, di posisi 2 dan posisi 1 sama, berarti tidak ada perubahan energi kinetik. Maka ya tidak terjadi usaha, gampang saja. IPA itu ya dikotominya jelas. Jika melakukan perubahan energi kinetik terjadi usaha, maka sebaliknya kalau tidak ada perubahan energi kinetik, maka pasti tidak mengalami usaha. Ya, tidak terjadi usaha karena tidak terjadi perubahan energi kinetik. Atau EK2 di posisi 2 dikurangi EK di posisi 1, 0. Nah, kemudian dia melakukan gerak lurus beraturan GLB. Nah, penjelasannya ada di poin 4 ini. Di sini gaya resultan 0 atau seimbang atau berlaku hukum 1 Newton. Nah, di sini saya punya alasan mengapa saya lebih suka memilih gaya resultan daripada resultan gaya. Karena gaya resultan 0 bukan berarti sama sekali tidak ada gaya. Di sini setidaknya ada 4 gaya. Sebetulnya ya ada yang lain, gaya mesin ini kita abaikan. Padahal sumbernya berasal dari gaya mesin ya. Gaya gravitasi, oh ada, masih ada. Ada 4 gaya. Gaya yang mendorong ke depan, gaya dorong FD 300 Newton, mega Newton ke depan atau ke kiri. Sedangkan gaya gesekannya 300 mega Newton ke kanan sama. Karena itu gaya resultannya 0. Kemudian yang tadi arah horizontal ya. Gaya resultan FH, arah sigma FH horizontal. Sedangkan untuk arah gaya vertikal ya diisi oleh gaya angkat sayap karena bentuk sayap itu cembung bagian atas. Kemudian dilawan oleh gaya berat benda atau gaya berat pesawat plus penumpangnya yaitu 25 ton atau 25 bukan 25 ton ya, 250 mega Newton. Ini artinya adalah dari 25 Newton atau 25.000 kilogram dikalikan percepatan gravitasi 10 hasilnya adalah 250 ya, juta Newton, 250 mega Newton. Di sini pun hasilnya 0. Nah, karena arah horizontal mendatar maupun vertikal itu 0, maka gaya resultannya 0, yang artinya adalah terjadi keseimbangan gaya. Loh, kalau gaya resultannya 0, kok nggak jatuh? Maaf ya. Tidak, dia akan terus bergerak lurus beraturan, akan GLB selamanya. Ini penjelasannya ada di hukum 1 Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Dikenal sebagai hukum 1 atau hukum 1 Newton ya, ini sama dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Bahasa sederhananya, inersia itu adalah fakta. Ya, atau kelembaman adalah fakta bahwa setiap benda berusaha ya, bahasa sederhananya, selalu berusaha mempertahankan energi kinetik. Jadi kalau semula benda itu diam, energi kinetiknya 0, maka dia akan diam selamanya, selama gaya resultannya 0. Atau sebaliknya kalau dia itu sudah dalam keadaan bergerak dan energi gaya resultannya 0, maka dia akan melakukan GLB, gerak lurus beraturan selamanya. Gerak yang kecepatannya tetap, lintasannya lurus. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Kita lanjutkan, kita perluas pemahaman kita tentang usaha pada energi listrik atau usaha listrik. Di sini miliknya pixab.com, maaf kalau saya salah mengucapkan adalah kreativitasnya, yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling mudah diubah menjadi bentuk energi apapun ya sebetulnya. Tinggal colok saja, tergantung alatnya. Alatnya lampu ya menyala. Kalau alatnya TV ya kita lihat gambar dan bunyi atau suara. Nah, di sini kita beli label 220V, 25V. Ini adalah label. Jadi setiap alat listrik, apa itu lampu, apa itu setrika, apa itu kompor listrik, kulkas, laptop, dan sebagainya, microwave ya dan sebagainya, pasti ada label seperti ini. Ya. Yang dimasalahkan apa arti label tersebut? Kemudian yang B, berapa usaha yang dilakukan lampu jika menyala selama 10 jam? Ditanyakan arti label. Yang B, usaha. W, work, jika waktunya time 10 jam sama dengan 10 jam itu sama dengan 36.000 sekon. Mengapa 36.000 sekon? Karena 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 sekon atau detik. Maka 1 jam adalah 3.600 sekon atau 3.600 detik. Nah, kalau 10 jam dikalikan 10 ya 36.000 sekon atau 36.000 detik. Artinya, jawabnya yang pertama,
jika dipasang ya, arti label jika dipasang pada tegangan listrik yang tepat atau beda potensial listrik yang tepat, yaitu untuk PLN kita 220 volt tegangannya, maka daya lampu otomatis 25 watt, sehingga kita peroleh P atau power atau daya 25 W besar. W ini watt. Nah, dari sini kita ingatkan W kita gunakan 3 kali. Yang pertama adalah untuk usaha work, yang kedua adalah untuk berat benda weight, dan yang ketiga adalah watt. Yang nomor B, daya adalah ya, kecepatan melakukan usaha atau usaha persatuan waktu. Secara matematika ditulis P power daya sama dengan usaha W work dibagi per time waktu T kecil. Maka usaha yang dilakukan lampu W besar sama dengan P kali T. 25 watt ya, work sama dengan P kali T, 25 watt dikalikan dengan 36.000 sekon, hasilnya adalah 900.000 joule. Nah, ini kalau diredenominasi nolnya dirangkan 3, maka bisa ditulis menjadi 900 kJ. Kalau kita memakai redenominasi yang lain, ya boleh. Misalnya pakai megajoule. Nah, 1 megajoule itu 1 juta joule, berarti 900.000 ya 0,9 megajoule. M besar J juga boleh. Bagaimana lampu melakukan usaha listrik? Caranya adalah dengan mengubah energi listrik dari colok ini, ya, dari stop kontak, diubah menjadi cahaya. Namun, setiap perubahan energi listrik itu ya, selalu muncul kalor. Padahal kalor ini ya sebetulnya tidak dikehendaki. Tapi apa boleh buat, selalu muncul kalor. Bahkan pada kulkas maupun AC pun ya, energi listrik akan berubah menjadi kalor sebagian. Nah, ini memang merugikan kalor ini. Kecuali memang dituju untuk penghangat atau misalnya lampu pijar untuk penetasan telur, ya monggo. Tapi kalau tujuannya untuk penerangan, kalor di sini sebetulnya ya merugikan. Oleh karena itu untuk penerangan biasanya digunakan lampu LED ya, bukan lampu pijar. Misalnya ya, yang tersedot oleh menjadi kalor itu 300 kilojoule, maka yang menjadi cahaya ya tinggal 600 kilojoule. Kenapa 600? Ya 900 dikurangi 300 untuk kalor. Sisanya yang 600 kilojoule untuk cahaya. Jumlahnya 900. Kenapa demikian? Berlaku hukum kekekalan energi umum ya. Jadi energi itu tidak ada yang lenyap dan tidak ada yang dapat diciptakan. Ya, nggak tercipta. Nah, kalau ini misalnya lampunya LED dengan kalor yang ditimbulkan atau yang berubah menjadi kalor, energi listriknya itu misalnya hanya 50 kilojoule ya, maka yang menjadi cahaya adalah 900 dikurangi 50 adalah 850 kilojoule. Tentunya cahayanya lebih terang, ya, lebih efisien daripada kalau pakai lampu pijar. Demikianlah pembahasan kita tentang usaha, mudah-mudahan membantu. Ada kekurangannya karena saya harus berbicara dengan kecepatan tinggi. Saya minta maaf. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.